Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman yang soleh dan soleha, kaifa halukum? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tema 2 tentang anak Islam bermain di lingkungan. Teman-teman bisa melihatnya di buku tematik 2A halaman 51. Baik, mari kita dengarkan cerita dari teman kita. Assalamualaikum. Namaku Ali. Aku mempunyai adik bernama Ahmad. Kami selalu bermain bersama di rumah maupun di halaman rumah dengan Abi. Kami bermain mobil-mobilan bersama. Setelah bermain, kami merapikan dan membersihkan mainannya. Dalam bermain, kita juga harus menjaga adab bermain. Dari cerita Ali berpesan bahwa dalam bermain bersama teman, kita harus memperhatikan adab bermain. Apa saja ya adab dalam bermain? Yang pertama, kita harus memilih teman bermain yang soleh dan solihah, serta menjauhi teman yang akhlaknya buruk seperti suka membuat keributan dan suka berbohong. Yang kedua, kita juga harus memilih permainan yang bermanfaat dan tidak berbahaya. Yang ketiga, jika bermain harus ingat waktu. Contohnya, waktu sholat, waktu membantu orang tua, dan waktu belajar. Yang keempat, memberi nasihat yang baik jika ada teman yang marah dalam bermain. Yang kelima, jika ada teman yang bertengkar, berusahalah untuk melerainya dan mengingatkan bahwa bertengkar adalah perbuatan tercela dalam agama Islam. Yang terakhir, keenam, setelah selesai bermain, mainan dirapikan atau diletakkan di tempatnya kembali. Mari kita lanjutkan cerita dari Ali. Hari libur, Abi mengajak aku dan adik pergi ke kebun. Aku melihat banyak bermacam-macam tanaman dan hewan yang hidup di berbagai tempat. Ada tanaman teratai dan hewan ikan di kolam, ada ayam di kandang, ada pohon mangga dan kelapa di sekitar kebun, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita harus menjaga dan mensyukuri segala nikmatnya. Baik, dari cerita Ali kita dapat memahami bahwa ciptaan Allah yaitu bermacam-macam hewan dan tumbuhan dapat hidup di berbagai tempat seperti darat dan air. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari tempat hidup tumbuhan dan hewan. Tempat hidup tumbuhan. Setiap tumbuhan mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di darat sangat banyak. Ada yang tumbuh di sawah, padang rumput, atau di gurun pasir. Tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air, akarnya di dalam air, serta batang dan daunnya muncul di permukaan. Contohnya, ada eceng gondok dan bunga teratai. Tumbuhan yang hidup di darat. Banyak sekali tumbuhan yang hidup di darat. Ada di sawah, di kebun, dan di gurun pasir. Contoh tumbuhan yang hidup di sawah yaitu padi dan pohon kedelai. Contoh tumbuhan yang hidup di gurun pasir yaitu kaktus. Contoh tumbuhan yang hidup di kebun yaitu pohon kelapa dan pohon mangga.
Selain tumbuhan hidup di darat dan di air, ternyata ada tumbuhan yang hidup menempel dengan tumbuhan lainnya. Contohnya yaitu bunga anggrek. Yang kedua, benalu. Dan yang ketiga, tali putri. Pohon benalu dan tali putri merugikan karena mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya, sehingga tumbuhan yang ditumpanginya itu bisa mati. Selanjutnya, tempat hidup hewan. Hewan juga mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Hewan yang hidup di air. Contohnya ada ikan. Ikan hidup di air tawar atau air laut. Selanjutnya udang. Lanjut lagi yaitu kepiting dan cumi-cumi. Hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat itu ada di sawah. Contohnya yaitu ular dan burung. Selanjutnya contoh hewan yang hidup di gurun pasir yaitu unta. Dan contoh hewan yang hidup di hutan yaitu harimau dan singa. Selain hewan hidup di air dan darat, ternyata ada hewan yang bisa hidup di darat dan di air yang biasa kita sebut dengan hewan amfibi. Contohnya yaitu katak, kura-kura, buaya, dan salamander. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini tentang anak Islam bermain di lingkungan telah selesai. Semoga ilmu atau materi yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Bu Zainab ucapkan kepada teman-teman jazakumullah khairan kasiron, kepada teman-teman yang telah mendengarkan materi hari ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.